Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da ma ba'du. Saudaraku, sahabat setia hamba Allah yang budiman yang sedang melihat video Mahkota Hati, saya berdoa untuk Anda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Anda dan semoga Allah menolong, membantu di dalam rangka untuk mengarah kepada yang mulia, yang lebih baik, yang lebih sukses, yang lebih tenang, yang lebih tentram di dalam perjalanan hidup kita, dan semoga itu dapat tercapai. Dalam pertemuan kali ini, saya ingin berbagi tentang pertanyaan-pertanyaan bagaimana yang selama ini aku sudah bersolawat. Udah cukup banyak dan sering sekali kulakukan. Dan hitungannya bukan saja untuk 500-an misalnya, bahkan sudah hampir mencapai 5.000-an dalam satu hari. Karena di dalam melaksanakan solawat ini, ya kita meyakini juga tidak harus ditentukan pada waktu-waktu tertentu, bisa saja di dalam luang-luang waktu, baik kita dalam perjalanan, kita sedang duduk, bahkan kita sedang istirahat berbaring, kemudian kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemuliaan yang sangat luar biasa, dan kita meyakini satu kali aja selawat kepada Rasulullah, maka Allah akan tambahkan 10 kebaikan kepada orang yang berselawat. Tapi terkadang gitu ya, terkadang ya namanya kita manusia ya, di saat kita merenung, di saat kita ya ingat, aku selama ini sudah banyak melakukan selawat ya, padahal aku sudah menggunakan alat sebagai untuk mengetahui berapa jumlah dalam satu hari, dan tidak pernah aku surut, tidak pernah aku tinggalkan. Tapi kenapa ya sampai sekian minggu bahkan bulan seolah-olah belum ada nampak kesan, belum ada nampak buahnya, hasilnya, sebagaimana yang kita dengar dari penjelasan-penjelasan. Sebenarnya ada apa sih? Nah, inilah yang ingin saya sampaikan sejenak saja. Saya tidak berlama-lama dalam pertemuan kali ini, tapi saya ingin berharap kepada Anda, tontonlah sampai akhir, karena tinggal sedikit lagi. Ini sangat singkat saja. Kita kan sebagai saudara ya, sebagai saudara untuk saling berbagi. Kenapa? Yang telah kita rasakan apabila berbuah baik, nikmat, kita berbagi kepada saudara kita, itu kan hal yang sangat mulia. Dan Allah menyukai hal itu. Baik, dengarkan yang baik-baik. Sejenak saja. Kalaulah kita selama ini sudah banyak melakukan bersalawat kepada Rasulullah, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah. Karena tidak ada yang disia-siakan oleh Allah bagi siapa yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang disia-siakan, percaya saudaraku. Cuman saja bagaimana kita tinggal menunggu waktu. Boleh jadi kita sekarang ini sedang dilirik sama Allah, dilihat sama Allah itu tentang apa? Allah rindunya kepada hambanya itu untuk mengetahui sejauh mana cintanya kepada Rasulullah, sehingga dia berselawat. Sebagaimana dia cintanya kepada Rasulullah, sehingga dia memperbanyak selawat itu. Tapi itu tanpa kita sadari. Nah, oleh karenanya, sabarlah. Tingkatkan satu hal satu ini. Kalaulah kita sudah tunjukkan kita banyak berselawat kepada Rasulullah, merupakan satu amalan yang mulia, coba kita petik satu sifat yang ada di sisi Rasulullah yang mulia itu, yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Biar supaya ada koneksinya, buktinya bahwasanya kita cinta dan rindu kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Dari beberapa hal sifat yang mulia Rasulullah itu, coba satu hal saja dulu untuk kita latih kepada diri kita.
Biar supaya kita tidak termasuk, kata salah seorang imam besar, Imam Al-Ghazali, yang mudah bagi manusia itu adalah yang mudah gitu ya, melakukan dosa. Tapi dalam hal ini yang saya maksud bukan itu. Tetapi sebaliknya, yang berat gitu ya. Yang berat yang dilakukan oleh manusia itu adalah berlaku sabar. Oleh karenanya, coba kita petik satu sifat dari Rasulullah Muhammad SAW itu adalah terkenalnya dia, tersohornya dia, tidak terkalahkan dia, karena dia tegak di dalam sifat berperilaku sabar. Sabar dalam hal yang sehari-hari kita alami. Ketika kita dihadapkan kepada sesuatu yang mendatangkan ghadab, marah, coba kita sebut Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang sabar. Ini ya, sedikit saja. Bisa kita ambil, kita pelajari, kita biasakan. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan kita, kegodopan kita, kemarahan kita, kesinisan kita, ketidakterimaan kita dengan sesuatu yang kita pandang, kita dengar, kita renungkan, lalu kita di saat itu mohon pada Allah, ya Allah jadikan aku hamba-Mu yang sabar. Termasuk di saat kita belum memetik buah nikmat dari amal ibadah kita tadi, coba setiap kita ingat, kita berperilaku sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita sifat yang sabar, karena dari sifat yang sabar itu berarti kita telah membuktikan Rasulullah itu adalah uswah, contoh yang baik bagi kita. Demikian saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.